Orang yang menjaga sholat tidak akan asal-asalan dia sembahyangnya. Dia perhatikan dulu. Orang yang mendirikan sholat, sebelum sholatnya dia perhatikan. Dia dulu dirinya. Kira-kira persyaratan untuk pelaksanaan sholat udah dijalanin belum dia? Yang pertama misalnya ada najisnya nggak di badannya? Ada najisnya nggak di pakaiannya? Ada najisnya nggak di tempat sholatnya? Orang yang menjaga sholat pasti dia jaga itu dulu. Dia lihat dulu di bajunya ada najisnya nggak? Kagak langsung main apa? Main pakai aja. Badannya dia lihat dulu ada najisnya nggak? Tempatnya bersih nggak? Nah itu. Najis nggak ada. Badannya bersih, pakaiannya bersih, kemudian tempatnya juga bersih. Yang kedua dia lihatin, ini kira-kira kecampur nggak sama perkara-perkara yang haram nih. Maaf, ada orang sembahyang yang sering saya contoh tuh, tapi kayaknya haram, boleh nyolong. Sah nggak? Sah nggak? Insya Allah sah. Kalau bicara apa nih? Sah. Oke, kalau bicara sah, insya Allah sah. Dia boleh nyolong. Ini jadi dalil banget. Ya, kalau bicara sah, cuma bicaranya diterima kok enggak? Nah, buat orang yang menjaga sholat, dia bukan hanya bicara masalah sahnya, tapi dia juga bicara diterima apa kagak sembahyang gua. Tuh. Ada hadis Pak, ekstrimnya hadis, manis tarosauban bi asarati darahima. Barang siapa yang membeli baju untuk sholat, barang siapa yang membeli kain buat sholat, bi asarati darahima, harganya 10 dirham. Itu baju dipakai buat sholat, dia beli di pasar, harganya berapa? 10 dirham. Tapi kata Nabi, wa minha dirhamun minal harami. Tapi ternyata dari uang yang 10 dirham itu ada 1 dirham uangnya haram. Paham ya? Harganya 10 dirham. Kecampur tuh duit. Dari 10 dirham itu ternyata 1 ada uang yang haram. Maka Allah tidak akan terima itu sholatnya. Allah akan terima itu sholatnya. 1 dirham. Nah, orang yang menjaga sholat dia perhatikan dulu. Dia udah sembahyang belum nih? Belum sembahyang, dia jaga dulu tuh itunya. Dia perhatiin dulu sama dia, karena dia pengen berusaha sembahyang itu dia harus benar. Saya harus bisa mendirikan sholat. Diperhatikan gitu. Subhanallah. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat, orang yang menjaga sholat itu, dia perhatikan indah sholat. Ketika sembahyangnya, sebelum sembahyangnya dia perhatiin, di waktu sembahyangnya juga dia perhatiin, benar, berusaha untuk khusyuk sembahyangnya. Ya, dia mengetahui mana syarat sembahyang, mana rukunnya, mana yang batal sembahyang dan lain sebagainya. Bayang benar. Sebelum sembahyangnya benar, di waktu sembahyangnya benar. Yang ketiga, katanya orang yang menjaga sholat itu pun juga dia perhatikan ba'da sholat. Pelajaran sholat dipakai di luar sholat. Sholat ada pelajarannya nggak? Hah? Benar. Udah dipakai belum? Udah dipakai belum? Astagfirullahaladzim. Itu gitu. Ini sholat itu pelajaran yang luar biasa, Pak. Mau belajar apa di dalam sholat? Ada. Belajar kesehatan dalam sholat ada. Belajar ekonomi dalam sholat ada. Belajar untuk bermasyarakat ada. Bahkan belajar untuk bernegara pun ada di dalam sembahyang. Subhanallah. Semua kita nggak pernah mengkaji itu, betul ya? Iya. Kenapa? Emang mau pikirin ya? Yang penting mau sembahyang udah. Itu kita. Makanya kita begini-gini aja.
Nggak mungkin loh Pak. Ada satu penegasan Allah bahwa ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan apa? Masya Allah, itu satu komitmen pernyataan yang gak sembarangan itu. Allah yang berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pakai harfu taukid, inna. Masya Allah. Gak mungkin kalau seandainya Allah sampai-sampai mencantumkan itu, bahwa ternyata sholat itu bisa mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya orang itu tidak akan mungkin melakukan maksiat zahir maupun maksiat batin. Hidupnya akan menjadi hidup yang penuh dengan kesempurnaan kalau dia bisa mendirikan sholat. Makanya orang yang menjaga sholat, orang yang mampu mendirikan sholat, orang yang mampu memelihara sholat, dijanjikan kata Nabi, man hafadha sholat, barang siapa yang menjaga sholat, barang siapa yang memelihara sholat, akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin, niscaya Allah akan berikan kepada dia 5 macam kemuliaan. Allah kasih buat dia. Allah kasih 5 macam kemuliaan. Allah yang kasihkan. Apa kemuliaan yang Allah akan berikan buat orang-orang yang seperti tadi itu, yang bisa menjaga sholatnya di waktu sebelum sholat, di waktu sholat, sesudah sholatnya, benar-benar sempurna sembahyangnya. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah akan angkat kepada dia, Allah akan hilangkan kepada dia itu dhiqal 'aishi, kesempitan di dalam kehidupan. Enggak, dia enggak akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Tenang, enggak pernah gelisah, enggak pernah bingung gitu. Mohon maaf, Bapak pernah bingung? Hah? Ini jangan-jangan lagi ngaji juga lagi bingung kali ini. Tapi sembahyang nggak? Sembahyang nggak? Kita lagi situ. Sebab Allah yang janjiin, kata Allah, Allah akan angkat dia, Allah akan berikan 5 kemuliaan, dan salah satu di antara kemuliaannya itu yarfa'ullahu dhaikal 'aishi. Allah akan angkat orang itu kesempitan di dalam hidupnya. Enggak pernah nyesek. Enggak pernah nyesek dalam artian bukan penyakit, kehidupan. Enggak pernah. Enak aja Pak mengalami kehidupan itu. Ya Allah ya Rabbana. Ini pagi-pagi bangun tidur bingung, siang, sore, malam, ya Allah, mau tidur, sampai ngimpinya juga dibiarkan. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu? Iya, karena ada sesuatu tuh yang belum. Berarti ada, kalau kata seorang, ada something wrong, ada sesuatu yang apa? Yang salah nih, apa lagi yang salah? Kita bisa lihat dan kita koreksi kita. Berarti kita belum termasuk orang yang menjaga apa? Kata sholat. Ya, belum benar. Kita belum bisa menjaga, memelihara dan mendirikan sholat. Dia akan rasa tenang. Makanya orang yang beriman itu, orang yang beriman itu orang yang menyikapi hidup ini semuanya baik. Gak ada yang jelek sama orang yang beriman. Mau hujan ke, mau panas ke, enak. Ini boro-boro hujan, bro, mendung aja, ya sialan tuh, udah begitu kita. Belum hujan pulang, baru mendung udah nggak perlu. Ya sialan mendung lah kita, gitu. Iya. Orang yang beriman enggak, makanya Nabi puji, apa kata Nabi Muhammad? Ajaban li amril mu'min. Kagum aku dengan urusannya orang yang beriman. Bangga aku sama orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khairun. Karena sesungguhnya semua urusan orang yang beriman itu semuanya baik, gak ada yang jelek.
aku bangga aku sama mereka orang-orang yang beriman. Karena semua urusan orang yang beriman, semua masalah, semua perkara yang ada sama diri orang yang beriman, semuanya apa? Baik. Sampai-sampai kata Nabi, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang mampu melakukan hal seperti itu kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman saja yang bisa melakukan seperti itu. Semuanya baik sama dia. In asabathu sarra syakara wa kana khairul lahu. Orang beriman dua kata Nabi. Yang pertama, in asabathu sarra, orang beriman kalau dia ditimpakan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang menggembirakan hatinya, syakara, dia bersyukur. Kalau dapat iman, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan itu adalah baik buat dia. Dapat nikmat, kebaikan buat dia, dia bersyukur. Dia terima, mau kecil ke, mau besar ke, alhamdulillah, dia terima. Yang kedua, wa in asabathu dharra, sifat orang yang beriman itu apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dia, yang tidak mengenakan dia, yang memudaratkan dia, sabara, dia apa? Dia sabar. Wa kana khairul lahu, dan sabar pun baik buat dia. Dapat nikmat, bersyukur, baik. Yang ngenakin baik, yang kagak ngenakin baik. Itu orang yang apa? Beriman. Sempurna tuh imannya. Dapat yang enakin baik, dapat yang gak enakin baik. Kalau kita udah begitu belum? Hah? Pokoknya kalau kita yang baik itu yang enakin apa yang kagak enakin? Hah? Nah, kalau yang gak enakin udah bisa kita anggap baik belum? Nah, berarti kita belum sempurna. Kita belum sempurna. Makanya Nabi bangga, aku bangga sama orang yang beriman. Kenapa? Enak atau enggak enak semuanya baik sama dia. Kita kalau sakit, betul ya? Ternyata di balik sakit itu ada tanda sayangnya Allah, ada lutufnya Allah, ada sayangnya Allah. Untung dikasih sakit. Kenapa? Coba kalau dia nggak sakit, mungkin dia kagak sembahyang kali. Gara-gara sakit, alhamdulillah, jadi sampai tuh ke rumah sholat, jadi sampai tuh ke masjid. Betul nggak? Dulu malah dia sehat, enggak. Pas dikasih sakit, berarti kalau begitu sakitnya baik apa jelek? Baik buat dia. Mau sakit nggak? Ya Rabbana. Allah akan angkat kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya. Pantas kalau begitu orang-orang dulu, para ulama, orang-orang saleh, nggak ada beban dalam hidupnya. Enggak, dicaci maki dia, dihatain, di ini, di itu, enggak, biasa aja. Masya Allah, mau di penjara, mau di mana, enak jembar aja tuh mukanya. Enak aja, nggak ada beban. Kenapa? Sholatnya, paham tuh? Sholatnya bener, dia benar-benar mendirikan sholat. Karena itu janjinya Allah akan angkat orang yang mampu menjaga sholat, orang yang mampu mendirikan sholat, maka Allah akan angkat. Yarfa'ullah dhaikal aishi, niscaya Allah akan angkat kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Hebat banget tuh kalau udah bisa kayak gitu. Agak bingung nyikapin, Masya Allah. Yang kedua, Allah akan berikan kemuliaannya itu apa? Yang kedua katanya, Allah yarfa'ullahu azabal qabri, Allah akan angkat azab kubur buat orang itu. Kalau dia bisa menjaga sholat dengan baik, bukan hanya kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya, ternyata ketika dia meninggal dunia, dia tidak mengalami dan tidak akan mendapatkan azab apa? Kubur. Masya Allah. Nabi aja berdoa,
Nabi yang sudah dijamin tidak akan mendapatkan azab kubur, Nabi selalu berdoa. Doanya di akhir sholat tadi, ketika lagi mengakhiri baina tasyahud wal salam, di antara tasyahud akhir sebelum apa? Salam, dibaca itu doa sama Nabi. Fil adamina innaka hamidum majid. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar. Nabi minta, aku berlindung daripada azab apa? Kubur. Orang yang mendirikan sholat, orang yang menjaga sholat, orang yang memelihara sholat, Allah angkat kesulitan kehidupannya, kesempitan, kesusahan di dalam hidupnya di alam dunia. Enggak, insya Allah dia enggak akan mengalami beban. Apapun yang terjadi dia akan terima itu semuanya, karena hatinya sudah sholat, sudah terisi dengan sholat yang baik. Yang kedua, ketika dia meninggal dunia, dia tidak akan mengalami yang namanya azab apa? Kubur. Masya Allah. Yang ketiga, wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminihi. Allah akan muliakan orang yang mendirikan sholat itu. Allah akan berikan nanti dia pada saat yaumul hisab, buku-buku catatannya dia akan diberikan, dan itu dengan tangan kanannya dia. Berarti semuanya apa? Baik. Buku raportnya baik. Kita baca Allahumma a'tini bi kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Itu kalau lagi wudu kan kita baca. Nanti orang yang mendirikan sholat dia diberikan kitabnya, dia mendapatkan kitab catatannya itu dengan tangan kanannya. Ya Allah. Wa yamurru 'ala siratal barqi. Yang keempat, Allah akan muliakan dia, orang yang mampu menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, maka niscaya wa yamurru 'ala siratal barqi. Yamurru jalan, melewati. Dia akan lewati yang namanya jembatan siratal mustaqim, kalbarq. Barkundo ampun kilat, cepat sampai langsung. Masya Allah, nikmat banget. Yang terakhir katanya, Allah akan jaga orang yang bisa menjaga sholat itu. Apa katanya? Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa pakai dia apa? Hisab. Ada 5 kemuliaan yang Allah kasih buat dia. Kapan? Wa lam annaka in qasarta fa'alaika. Jikalau kamu melalaikan perintah-perintah Allah, maka akan jeleklah akibat daripada perbuatan itu. Tapi wa in samarta fa ilaika ta'udu samratuhu. Tapi jikalau engkau membaguskan, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatanmu kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan buah yang baik daripada amal-amal, insya Allah. Ya, Masya Allah. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya darimu, wa an amalika, dan dari amalmu. Allah maha kaya dari segala-galanya, nggak akan pernah habis. Andai kata seluruh manusia dikumpulkan di dalam satu tempat, semua manusia, kemudian mereka disuruh meminta satu-satu. Semua manusia kalau dikumpulin banyak kan? Ya, dikumpulin itu semua manusia suruh minta semua kepada Allah, tidak akan kurang sedikit pun kekayaan Allah sekalipun diminta itu semuanya. Paham maksudnya tuh? Saking apanya? Saking kayanya, saking banyaknya, tidak mengurangi daripada ini. Masya Allah. Ibaratnya kata Nabi, celupkan tanganmu di dalam laut. Di dalam laut celup itu tangan kita. Kemudian kamu angkat itu tanganmu. Tangan kita basah nggak? Basah nggak? Ada airnya nggak? Sebegitu tuh. Segitu doang. Andai kata seluruh manusia mengambil daripada kekayaanku itu di tengah lautan, seperti orang mengambil setetesan air yang ada di situ, kira-kira berpengaruh nggak? Nggak ada pengaruhnya. Masya Allah.
Mereka tuh pernah ada habis-habisnya, tiap hari dimintain mulu, mana yang mintanya melunjak banget lagi. Kagak pernah minta dikit, mintanya apa? Banyak mulu. Kagak pernah ada yang minta dikit, mintanya apa? Ya Allah berikan harta yang apa? Iya. Kagak ini banget. Padahal butuhnya cuma 1 juta, mintanya. Masya Allah. Wa inna ma kullu nafsin bima kasabat rahinah. Maka dan sesungguhnya setiap diri manusia itu bima kasabat rahinah, pada amal yang dia usahakan, dia gadaikan itu. Masya Allah. Kita nih tergantung kitanya semuanya. Kadang-kadang kita nggak mau melakukan. Makanya ya kita biarlah kita capek-capek sedikit, letih-letih sedikit, ya, ngantuk-ngantuk sedikit, lelah kita dalam beribadah, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Itu aja kita. Masya Allah, Masya Allah. Wa iyyaka, dan janganlah antakula, engkau berkata. Ada orang ngomong begini, innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usati. Masya Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang karim, yang mulia. Rahimun adalah zat yang maha penyayang. Yaghfiru dzunuba lil usati. Dan Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka. Ngomong kayak begitu. Innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usati. Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang, yang maha mulia. Ya Allah, engkau maha mengampuni segala dosa-dosa hamba. Kedengarannya bagus gak? Hah? Bagus gak? Bagus dong. Tapi ternyata fa inna hadhihi kalimatun haqq. Sesungguhnya tuh omongan yang kayak begitu adalah kalimatul haqq. Kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Ngomongnya sih benar, ngucapinnya benar, tapi uridu biha batilun. Tapi maksud dan tujuannya itu justru untuk melakukan kebatilan. Kenapa dia ngomong begitu? Ya udah, Allah kan maha penyayang, Allah kan maha pengampun. Entar aja, sekarang puas-puasin aja dulu. Entar kalau kita udah capek maksiatnya, udah ini, baru kita apa? Kita tobat, pasti diampunin sama Allah. Allah baik. Tujuannya begitu. Omongannya kalimatul haq, kalimat yang benar, tapi uridu biha batil. Tapi maksud dan tujuannya adalah untuk apa? Kebatilan buat dia. Dia lupa bahwa yang namanya umur itu nggak ada yang tahu kapan dia datangnya. Enggak, mau masuk sekarang gini hari masuk haji mulu, pemutar rajin lu, jadi ustaz lu, tar kalau udah ada tua-tuaan dikit. Karena Allah kan maha pemurah, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang. Tuh, bagus nggak? Bagus nggak? Tapi tujuannya batil, jelek tuh. Banyak tuh yang begitu. Ngomongnya sih kayak saudara, tak main ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Wa sahibuha mulaqabun bil hamaqah, dan orang yang mengatakan hal yang seperti itu diberi mulaqab, dilakobkan dia, dinamakan, disebut dia tuh orang yang seperti itu. Apa kata agama? Bil hamaqah, ahmaqah. Ahmak tuh kalau kata kita apa ya? Bego, goblok, tolol. Masya Allah. Itu ahmak. Bego, tahu bego nggak Pak? Bego tuh minum es ditiup. Minum es, kenapa ditiup? Kata ngebul, dia pikir ngebul, padahal es dingin, ditiup, itu namanya apa?
Itu namanya bego tuh namanya bil ahmak. Ya Allah, ahmak kasar. Orang Arab bilang tuh kasar, lebih kasar dari jahil, Pak. Jahil tuh bodoh. Tapi kalau udah ahmak itu bapaknya bodoh itu. Ya, bapaknya bego yang gitu. Jadi disebut tuh orang yang begitu, yang ngomong dengan bahasa yang kayaknya bahasanya bahasa indah banget, kayaknya wah udah luar biasa, padahal tujuannya untuk kebatilan sama dia. Ini yang sekarang sedang berlaku di dalam masa sekarang ini, betul ya? Wah kalau udah ngomong kayaknya hebatnya bukan main, ini itu Pancasilais ini, padahal dia sendiri yang paling jahatnya bukan main. Nih sekarang ini. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil wa sahibuha, dan orang yang melakukan ngomong seperti begitu, ngomong yang benar tapi tujuannya jelek, dilakukan dia, ya, disebut orang itu bil hamaqah, ya, adalah orang yang apa? Bodoh, orang yang goblok, bitalqibi, dengan apa namanya? Ini yang namaan, penerimaan namanya itu dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang Rasulullah katakan. Hai suqala, sekiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyu. Masya Allah. Ada hadis, kata hadis, dalam hadis, satu hadis Nabi mengatakan al-kaisu, al-kais cerdas, orang yang pandai. Orang yang pandai itu, orang yang cerdas akalnya itu siapa? Orang yang sarjana S1, S2, S3, doktor, MA, bukan. Al-kaisu, orang yang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu, adalah orang yang telah merendahkan nafsu-nafsunya. Paham tuh? Dia jatuhkan, dia lawan, dia rendahkan itu hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal sesudah kematian dia. Itu orang yang pintar, dia gak akan ngikutin hawa nafsunya. Yang dia lakukan itu adalah persiapan. Dunia ini mah sementara. Gue lagi mau cari sesuatu buat hidup gue yang hakiki. Makanya ada doa, Allahumma la aisal aisu illa aisul akhirah, la aisa illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Itu kehidupan yang akhirat, cari tuh. Kita mah sekarang terbalik. Kembali kita berlomba habis-habisan untuk kehidupan dunia kita. Padahal dunia itu hanya sementara buat kita. Berapa banyak orang yang udah banting tulang peras keringat untuk mendapatkan dunianya. Alhamdulillah, mobil dapat, rumah berlantai 2, dengan kerja kerasnya, jatuh sakit meninggal. Apa dibawa tuh mobilnya? Apa dibawa tuh rumahnya? Hilang udah semuanya. Dia lupa, dia nggak punya mobil nanti buat di akhiratnya dia. Dia nggak punya rumah dibuat di akhiratnya dia. Dia nggak persiapin itu. Padahal itu kehidupan yang paling kekal. Gak enak kita, ya Allah. Di sono kita punya rumah kagak ada. Ini kagak ada. Di sini rumah kita gede banget, tapi di sana kita nggak punya. La aisa illa aisul akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang hakiki itu. Kebalik gitu, sama sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, kita segitu repotnya gitu. Padahal itu udah diapain? Udah dijamin sama Allah. Maaf, rezeki udah dijamin belum? Dijamin belum? Iya. Masih ingat cacing yang buta di dalam sungai? Masih ingat tuh? Sampai dibawain sama seekor semut. Masya Allah. Bagaimana Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, betapa kagetnya dia ketika dia sedang berburu. Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, ketika dia berburu kemudian habis makanannya. Udah begitu, udah tinggal ada roti doang, satu lembar roti punya dia. Dah, dia mau makan nih, istirahat, tinggal segitu-gitunya tuh bekal.
Habis sekedar karpet dia taruh, dia siapin, pas tadi dia nyiapin, elang datang. Burung elang diambil di roti, dibawa. Kira-kira Ibrahim bin Adham bin Mas'ud marah nggak? Keselnya bukan main. Orang ngajar, makanan gue semua segitu-gitu diambil dulu. Dia main, diparangin lah sama Syekh Abdul Ibrahim bin Adham bin Mansur. Dikejar pakai, dilempar pakai batu, terbang itu elang semakin tinggi. Akhirnya dia naik kuda, dikejar sama Ibrahim bin Adham naik kuda. Diikuti itu elang naik ke atas gunung, sampai dia ke atas gunung, dicari kemana, katanya gunung masuk ke dalam itu, burung masuk ke dalam goa. Akhirnya dia masuk pun ke dalam goa. Alangkah terkejutnya ketika dia sampai di dalam goa, ada orang di situ. Tapi orang itu lagi celentang, tangannya lagi diikat, kakinya diikat, matanya ditutup. Masya Allah, itu burung atau lagi ada di atas dadanya itu orang, lagi mecah-mecahin roti dengan paruhnya, kemudian dia suapin itu orang dengan burung itu. Dilihatin sama Ibrahim bin Adham bin Mansur, sampai ditanya, "Man anta? Ente siapa? Kok ada di sini? Kenapa ente di sini? Kenapa tangannya ente ditutup? Tangan diikat. Kenapa kaki ente diikat? Kenapa mata ente ditutup?" Ditanya sama Ibrahim bin Adham bin Mansur. Apa kata orang itu? "Saya akan ceritakan kalau seandainya engkau bisa tolongin saya, bukakan mataku, bukakan tali ikatanku dan lain sebagainya." Dibukain oleh Imam Ibrahim bin Adham, dibukain itu, tutup matanya, kemudian tangannya terbuka. Barulah ditanya, "Kenapa engkau di sini? Siapa engkau?" Akhirnya dia bilang, "Terima kasih sebelumnya engkau sudah membukakan ikatan-ikatan di dalam tubuhku saya. Saya ini sebetulnya adalah pengusaha, saya pedagang yang selalu berdagang antar kota bahkan antar negara. Saya pengusaha yang cukup berhasil. Terus satu hari saya pernah pulang dagang dengan bawa hasil yang banyak. Saya pulang lewat gunung ini," katanya. "Tapi pada saat lewatin begini, ternyata banyak perampok datang, perampok saya. Pembegal datang, kemudian anak buah saya dibunuh semuanya. Harta saya diambil semua. Tadinya saya berpikir saya pun pasti dibunuh. Saya diikat, kemudian saya ditutup mata saya nggak tahu dibawa kemana. Saya baru tahu kalau sekarang ini saya ada di tempat ini." Jadi dia selama itu ada di situ, dibawa, diikat kakinya, diikat tangannya, ditutup, dia dibawa sama perampok itu, dibuang ke dalam apa? Oh. Ditanya, "Udah berapa hari kamu di sini?" 10 hari saya di sini. 10 hari kau di sini? Iya. Tidak makan, tidak minum, makan. Dari mana kau makan, dapat makan seperti itu? Burung itu yang selalu memberikan makan saya. Paham gak maksudnya? Di dalam goa, diikat tangannya, kakinya diikat, matanya diikat, ternyata rezekinya ada gak? Dijamin sama Allah. Nangislah Ibrahim bin Adham bin Mansur. Apa yang dilakukan sama Ibrahim bin Mansur? Masya Allah, akhirnya diturunin tuh orang, dikasih kuda, disuruh pulang, dikumpulin anak-anak buahnya itu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini orang kaya, bapaknya pejabat, gubernur, kaya semuanya. Akhirnya apa? Dikasihlah itu semua. Onta-onta dia, barang semuanya, bawa pulang ke kalian semua. "Tuhan mau kemana?" "Jangan pikirkan saya. Ambil otak saya, semuanya, kuda saya bawa semua, kalau pulangnya aku hadiahkan. Aku hanya butuh dengan tongkat ada. Aku ingin pergi ke Mekah." Pergilah dia ke Mekah tanpa membawa sedikit pun daripada, nggak pakai kuda, nggak pakai onta, nggak pakai bawa makanan, jalan. Kenapa? Aku ingin membuktikan apakah Allah jamin aku atau tidak. Paham nggak? Ternyata sampai di sana berhari-hari dia berjalan, ternyata tidak merasakan. Ada aja makanan yang didapetin, ada aja. Apakah itu dari pohon yang dia lihat, paham tuh? Atau segala macam, ada aja. Nah, artinya rezeki itu adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Kita begitu khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kita nggak pernah khawatir dengan sesuatu yang belum dijamin sama Allah. Kita udah dijamin belum nih? Surga apa neraka? Kita udah dijamin belum?
Apakah kita bisa didapatkan nikmat kubur, apa alam kubur, apa azab kubur? Kita udah dijamin belum? Besok kita akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri atau tangan kanan? Kita udah dijamin belum? Kalau udah dijamin, berhenti ngaji. Kalau udah dijamin masuk surga, berhenti ngaji. Ngapain? Orang dia apa? Udah dijamin. Ngapain kita capek-capek? Kenapa kita ngaji? Karena kita belum tahu di sana besok. Kalau rezeki sih, ya tiap hari juga dapat. Ada aja itu buktinya. Ibrahim bin Adham 10 hari, tiap hari Allah kasih, ada aja makanannya tuh. Ya, kita selalu khawatir dengan yang seperti itu. Wa amila ba'dal maut, makanya oleh karena itu orang yang pandai itu siapa mereka? Orang yang pandai adalah orang mandana nafsahu, orang yang merendahkan hawa nafsunya. Enggak, dia tak ikuti hawa nafsu dunianya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia kerjakan adalah gua harus cari bekal gua pengen punya rumah tapi di akhirat, gua pengen punya motor tapi ntar di alam kubur supaya gua enak, nyaman, ini itu dan lain sebagainya. Paham maksudnya? Di mana kita bisa dapetin motor buat di alam kubur? Di masjid. Di mana kita bisa dapetin rumah supaya kita punya rumah nanti di alam kubur kita? Di musola, di pengajian, di zikir. Itu tempat-tempatnya. Insya Allah. Itu yang kita lagi nyari nih. Lagi duduk nih, namanya kita lagi nyari biar dapat ekmek. Insya ya Rabbana. Tapi katanya wal ahmaku. Nah, tadi kan hamak tuh. Wal ahmaku, dan ada pun orang yang bodoh, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang bodoh? Manittaba'an nafsahu, orang yang masih mengikuti hawa nafsunya. Untuk urusan apa? Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang bohong buat dia. Ya, entar aja, kalau kita puasin dulu cari dunia. Yang penting entar kalau udah kaya kan enak, ngaji juga anteng. Saya juga udah kaya. Entar kalau udah tuaan dikit baru enak kita. Kalau udah suksesan dikit, udah sekarang dulu puas-puasin dulu kita. Cari dunia kita ini itu dan segala macam. Ya ilaha illallah. Tuh, ada nggak yang begitu? Nah, udah dikit-dikit. Baru musola. Baru ke masjid, baru ngaji. Ya elah, pulang ngaji kerokin bodoh. Pulang ngaji minta dikerokin. Baru begitu sekarang nih, hayataka qabla sehataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa apa? Masa sakitmu. Sekarang manfaatin lagi sehat, jangan kita gunain yang lain-lain. Ya Allah, ya Rabbana. Nah, jadi artinya jangan sampai kita ngomong dengan omongan yang kelihatannya benar. Paham nih? Tapi tujuannya batil. Tuh, wa inna hadhil kalimah haqq. Ini kalimat kayaknya benar banget, omongan cakep banget. Tapi uridu biha batil. Tujuannya buat jangan. Allah itu maha mulia, Allah itu maha penyayang. Allah tanamkan dalam diri itu. Makanya oleh karena itu tenang aja, nanti kita baru tobat. Tuh tujuannya tuh, disembuhin kita dengan kalimat-kalimat yang kayak begitu. Padahal tujuannya adalah untuk kebatilan. Ya, supaya kita bisa berbuat jahat dulu, berbuat maksiat dulu. Entar kalau udah, baru kita tobat lah. Ya, entar kan. Kalau sekarang jangan puasin dulu dah, puasin. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa'lam anna qawla hadza yudahi ya ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, dalam apa yang diucapkan ini yang diajarkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Buat siapa nih? Buat orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah. Al-Fatihah.
Rotibul Haddad, satu Fatihah. Ada jamaah kita, orang tuanya meninggal dunia, yaitu Ahmad Iskamto bin Kulang. Doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah menerima amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Susan ila Ahmad Iskamto bin Kulang. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.